Ya, secara penjelasan ilmiah dari BRIN sendiri sudah menyampaikan bahwa Bobby Boss memang dengan bahan baku dari jerami itu memungkinkan dalam konteks misalnya, mohon maaf, komponen-komponen yang ada dalam bahan baku itu bagian-bagiannya itu bisa diproduksi dan seterusnya, dan itu adalah bagian yang pernah BRIN lakukan tapi tidak dilanjutkan. Nah, kami diapresiasi kan oleh Kepala Penelitian BRIN waktu talk show di Metro TV bahwa ini memang memungkinkan untuk diproduksi secara massal. Dan itu sudah mendapatkan kepercayaan dari Norwegia. Betul. Dan pada bulan ini? Bulan ini, Pak. Dia ngejar sebenarnya dari November. Kita agak kesulitan. Nah, menjawab pertanyaan Pak Maulana terkait bagaimana masyarakat bisa mendapatkan itu. Kami suka tidak suka, kami adalah bagian dari negara ini. Betul. Kami harus kulo nuwun, dan kami ingin keberadaan kami bukan saja kabar gembira buat masyarakat, juga buat kebaikan lingkungan kita, tapi kami juga ingin ini diatur atau mengikuti regulasi yang ada, Pak. Jadi fokus tim kami ini hari ini adalah bagaimana kami bisa memproduksi massal dan mengedarkan dan seterusnya, melakukan kerjasama dan seterusnya, ingin sesuai dengan regulasi, Pak. Jadi kami minta dibina juga oleh pemerintah ya. Nah, konteksnya apa? Karena ini kan kepentingan masyarakat banyak dan jangka panjang, Pak. Dan kami selalu bilang kehadiran bahan bakar ini membuat senyum petani dua kali, saya bilang, saat panen dan pasca panen. Karena jeraminya dipakai. Jerami dipakai, padi dijual. Padi dijual, 3 dong. Dapat bahan bakar yang murah dong. Murah dan kan lingkungan sehat ya, Pak ya. Kan sehat kan berarti. Kan 3 dong berarti. 4 tuh malah. Ya kan? Satu lagi 5, Pak. Membantu negara untuk mengurangi subsidi, Pak. 5. Pancasila nih. Pancasila, Pak. Artinya bahwa sebenarnya ini kan bicaranya gini. Itu menarik, Pak. Karena salah satu kritikan atau pertanyaan publik adalah soal pasti ketika ada yang begini-begini selalu dianggap saingan dari perusahaan negara. Tapi setelah saya tanya Pertamina, itu direktur utama menyampaikan memang ada dua ranah bisnisnya Pertamina. Pertama adalah soal berbasis fosil, dan growth fosil. dan non fosil. Ya, jadi dia waktu paparan di DP itu menyampaikan program dual growth strategy. Dual growth strategy, betul itu bahasanya. Artinya kan nggak perlu ganggu satu sama lain dong. Kalau memang ada dual growth strategi gitu. Saya bilang kulo nuwun, kami ini tidak dalam kapasitas mengganti. Kami ini menjadi opsi, alternatif buat masyarakat untuk mempunyai pilihan konsumsi bahan bakar gitu. Belum lagi kami adalah bahan bakar nabati, bukan bahan bakar minyak yang disedot dari perut bumi, diolah, disebar dan dikonsumsi. Kami ini membantu petani, membantu masyarakat, membantu negara menjaga alam gitu kan. Ya harusnya kami diakomodir sebagai bagian dari partner yang harus dibina gitu. Jangan sampai dibinasakan. Karena kami kan opsi saja, alternatif saja Pak Maulana gitu. Artinya gini kan, kalau kita bicara sebegitu soal bina membinasakan itu, kita juga memang punya historical, Pak.